Jadi satu sistem itu menggunakan kurang lebih ada 70 speaker. Ya sekitaran segitulah. 70 speaker Mas. Sekitaran segitu. Itu lumayan sedikit. Kalau yang jadi ada yang di teater yang satu lagi di J Expo. Itu kita total 250 speaker. Mati. Harus banget. Nah kemarin tuh ada satu drummer yang semua drum standnya, stand cymbal lah, stand drum apa segala macam dikasih pemberat, kasih batu, biar nggak goyang, biar nggak ambruk pas dia main. Karena kalau orang teater tuh di sini masih ambigu sama sinema ya. Betul. Gedung pertunjukan lah ya. Masih ambigu sama sinema. Jadi pada saat gue ngomong teater, bioskop? Bukan. Bukan. Jadi gini, sebenarnya immersive itu kalau kalian sering nonton di bioskop, surround sound, ya. Ya, surround sound, Dolby Atmos. Ya. Dolby kan ada mulai dari 5.1, 7.1 sampai sekarang Atmos, yang dia semua speaker bisa keluar bisa keluar suara dari masing-masing speakernya. Ya. Nah, ini sebenarnya sistemnya yang sama, tapi diaplikasikan untuk live sound. Loh tapi kan kalau misalkan Dolby Atmos surround itu kan dia bukannya post production ya Mas? Nah, ini live. Iya. Selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Keren banget nih. Keren banget. Kayak ada ribuan orang masuk dalam sini. Taskam. Masuk. Taskam. Mantap. Halo netizen semua. Hari ini Podcast Berani sudah kedatangan seseorang yang sudah sangat lama ada di dunia atau industri audio sendiri ya. Waduh. Cukup terkenal. Iya Mas. Nggak tahu ya. Kebetulan kalau saya kenal sama diri saya sendiri. Oh iya. Ya, kebetulan. Iya. Gitu. Cuman nggak tahu, mungkin pemirsa ada yang belum kenal ya. Kita kenalan sekarang. Oke, tapi sebelum itu untuk netizen semua selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya juga full 30 hari. Amin. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang bolong ya. Ya. Betul. Jadi semoga kuat puasanya sambil nunggu nanti lebaran kan masih kurang lebih berapa hari lagi ya? 28 hari ya? Nah, pantengin Pokoknya terus. lebaran itu kalau nggak salah 1 Syawal. Betul. Oh iya. Bener. Betul. Setuju sih saya sih. Jadi sambil nunggu jam berbuka puasa ada baiknya, kita suguhkan konten. Harus nonton ini. Betul, kita suguhkan konten yang bisa menemani ngabuburit di rumah aja. Gitu. Itu dia. Oke, sekarang langsung aja ada Mas Bayu. Luar biasa emang. Rame banget ya. Rame banget. Parah. Di belakang ini ada berapa gitu? Udah. Coba flashlightnya tolong dinyalain semuanya. Nah. Halo Mas Bayu. Halo. Ini pertama kalinya saya ngobrol sama Mas Bayu dan pertama kalinya juga ketemu. Jadi belum pernah ada obrolan sebelumnya Mas ya? Belum. Belum Kita pernah. tadi siapa? Satrio. Oh, Satrio. Oke. Jadi karena baru pertama kali ketemu. Ini baru ketemu loh. Beneran nih baru ketemu. Baru ketemu. Betul. Jadi kenalan dulu, makanya tadi sampai lupa saya siapa gitu. Halo Mas Bay. Halo. Mas Bay. Ya. Gimana? Sekarang kalau boleh tahu Mas Bayu ini sebetulnya siapa dan sibuk di bidang apa Mas? Wah. Siapa? Ya. Jadi sebenarnya gua itu dulu pertama kali belajar audio. Itu di tahun 2002. Di Indonesia belum ada. Mungkin ada, cuman belum banyak dan belum belum terlalu banyak sekolah audio. Jadi gua harus ke luar negeri buat mengenyam pendidikan secara formal untuk audio. Di luar negeri di tahun 2002 itu. Balik ke Indonesia 2003 sempat masuk ke salah satu radio, sempat bantuin mereka sampai gua lumayan lama sekitar 6 tahun nemenin band Club 80s. Oke. Jadi kalau kalian pasti tahu dong Vincent sama Desta. Nah, saya pegang kartunya mereka berdua. Aduh, pegang kartu ya Mas ya? Nah, kartu as dong berarti nih. Hah? Bisa dibuka nggak? Nggak, bisa. simpati. Oh iya, AC udah gak ada. AC udah nggak ada. Betul juga. Oke Mas, lanjut. Oke, sempat membantu Vincent dan Desta. Itu 6 tahun jalan sama Club 80s.
Nggak terlalu banyak mixingnya juga sebenarnya, karena kadang-kadang mixing buat monitor, kadang-kadang mixing buat FOH, lebih ke road manager sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kita yang coba aturin mereka lah, jalan apa segala macam, touring. Terus dari situ sempat bantuin recording label sebentar. Terus habis itu pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Ini pertemuan pertama dengan dunia teater secara khusus. Jadi ada satu show di Bali namanya Bali Agung. Itu di Bali Theater, lebih tepatnya di Bali Safari and Marine Park. Itu kita create, kita bantu tim kreatifnya untuk create sebuah pertunjukan dengan tarian dan juga ada elemen binatangnya. Oke. Gitu. Di Bali. Tapi tadi sekolah di luar negeri. Ya. Udah sekolah audio. Sekolah audio. Tapi emang basicnya memang suka audio. Jadi sebenarnya dulu sama bokap almarhum itu gue bilang pengen belajar musik. Terus beliau bilang ngapain belajar musiknya? Belajar teknisnya. Belajar teknisnya. Belajar teknisnya gitu. Orang musisi bisa dibilang banyak lah. Ya. Gitu. Tapi orang yang ngerti sistem teknisnya, secara teknis, secara apa sih di balik sebuah musik itu, ada apa aja sih, how to create musiknya itu sendiri. Ya. Gitu. Orang kan main musik ya udah main doang gitu. Ya main aja lah, maksudnya cuman main. Tapi pada saat bagaimana bermain itu bisa di capture, bisa direkam, kemudian bisa diperdengarkan lagi, bisa dipertontonkan lagi dan lain sebagainya, itu butuh sebuah keilmuan yang lebih dalam lagi sebenarnya. Oh, dari situlah langsung. Dari situ ya udah kita cari, karena di Indonesia belum ada yang menurut saya cukup. Akhirnya ya udah kita cari keluar, pilihannya waktu itu Australia atau Singapura. Di mana kalau boleh tahu? Singapura. Tapi Ya. maksudnya apa nama tempatnya? Sekarang institusinya itu udah ada di Indonesia, udah ada di Jakarta. Oh, oke. Gitu. SAE. Ya betul. Oh, iya. Ini bisa jadi opsi juga karena memang banyak netisound. Jadi para penonton podcast kita panggil mereka dengan sebutan netisound. Oke. Mereka sering nanya gitu loh, kira-kira ada nggak rekomendasi kalau misalkan mau sekolah atau mau belajar audio yang lebih detail lagi, yang memang di sebuah institusi di mana? Nah, mungkin ini tadi. Salah satunya saya yang di Salah Jakarta. satunya. Yang di Jakarta. Tapi sebenarnya selain saya juga banyak ya Mas ya. Ada beberapa. Beberapa juga ya. Tapi aku nggak tahu ya setelah pandemi ini kondisi yang lainnya bagaimana. Aku Betul, masih belum. Iya. Nanti kalau misalnya ini komen aja, tulis komen, siapa tahu ada yang ada yang oh nih di sini nih, siapa tahu ada yang memang udah Ya. belajar di tempat itu, bisa tulis komen, nanti bisa kita iniin juga. Oke. Gitu. Oke, Mas Bayu berarti masuknya di SAE Singapura lalu SAE balik ke Singapura. Indonesia. Ya. Balik ke Indonesia. Ya. Padahal sekarang Singapura udah tutup. Singapura udah tutup. Singapura udah tutup. Udah jauh sebelum pandemi lah. Tapi di angkatannya Mas Bayu itu sebetulnya ada nggak sih orang Indonesia juga yang belajar ke sana untuk belajar audio? Ada. Gua sempat ada bertiga lah orang Indonesianya. Cuman yang dua ini nggak pernah ketemu lagi sih. Nggak pernah ketemu lagi. Oh, oke. Gitu. Mendalaminya apa Mas? Lebih ke recording. Jadi karena kalau misalnya ada yang nanya kan, kalau belajar audio tuh gimana sih? Ya belajar audio tuh belajar basic. Gimana pun juga suatu institusi formal, mereka pasti belajarnya basic dulu nih. Suara itu apa sih? Gelombang suara itu kayak gimana? Iya. Apa fisikanya gimana, frekuensi, amplitudo dan lain sebagainya. Belajar kayak gitu ya? Iya, ya Wow. itu basic karena kalau nggak tahu itu kita nggak tahu, karena kan kita berhadapan dengan sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat nih. Iya. Suara kita nggak bisa lihat suara gitu. Betul. Kita nggak bisa lihat. Kalau bisa sih, Enak banget. enak banget. Enak Kita tahu, banget. ini frekuensi yang ini yang ganggu nih, ilangin gitu. Iya. Tapi nggak bisa gitu. Ya, itu yang harus dipelajarin itu dulu sampai dua-duanya, recording iya, live juga iya. Gitu. Jadi karena basicnya sebenarnya sama, recording sama live, cuman beda pengaplikasiannya aja. Gitu. Balik dari Singapura sampai ke Jakarta, sampai di Jakarta langsung kepake itu skillnya. Kebetulan gue lumayan beruntung. Sempat kontak-kontakan dulu masih zaman SMS. Oke. Sama satu penyiar Prambors namanya Warmana Sution. Ini gue
dia salah satu orang yang gue belum bisa bilang, gue banyak bilang terima kasih sama dia sebenarnya. Jadi dia yang pertama kali menghubungkan gue dengan industri. Sih. Jadi gue sering dengerin Prambors dulu di Singapura. Kita bukan WhatsApp, SMS-an waktu itu, masih SMS, belum ada WhatsApp. SMS-an. Dia itu kan band, dia gitaris dan vokalis band Thor. Thor itu sering bawain lagunya ke Zaya Jones namanya, salah satu artis funk. Dia baru rilis album, gue bilang sama si Warman, nih gue bawain ya, gue mau balik nih dari Singapura, gue bawain album barunya. Udah, dari situ kita ketemuan nih, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, diajak main ke Prambors. Nah dari situlah segala sesuatunya bermula dari situ. Gue kenal sama Desta di Prambors, sampai akhirnya diajakin buat bantuin Clapeitis di Prambors. Dari Prambors gitu. Sempet sudah sampai megang konser juga berarti. Kalau Clapeitis ya. Kalau Clapeitis ya. Ya ketahuan banget gue ternyata masih muda ya. Ketahuan banget kalau gue masih muda ya. Kalau Clapeitis ya. Karena lumayan kita di Clapeitis tuh zamannya single yang dari hati tuh. Oh itu lumayan happening ya. Gue sempat ngerasain kok pagi sarapan di Semarang. Pagi sarapan di Bali, makan siang di Jakarta, makan malam di Semarang. Luar biasa ya. Ya. Tur berarti itu jatuhnya ya? Bukan tur sih, lebih ke pecah-pecahan. Cuman emang jadi malam sebelumnya manggung di Bali, paginya habis sarapan terbang ke Jakarta, siang manggung di Jakarta, sore cek sound di Semarang, besok paginya main di Semarang. Luar biasa. Ya, sempat merasakan hal itu. Sekarang diulangin lagi, badannya tidak kuat. Jujur sekali. Betul. Kemarin aja 2 hari Hammersonic langsung pijet. Oh, Emersonic kemarin megang mas? Megang. Di state apa? Stage Hammer. State Hammer. Wow. Stage Hammer. Megang monitor kebetulan. Pegang monitor. Nggak capek tapi? Hah? Nggak capek? Enggak, orang cuma duduk doang. Kan berat. Aduh. Kan megang, nggak ngangkat. Nggak masuk lagi. Kan cuma megang, nggak ngangkat. iya. Kalau berat itu ngangkat. Yuk, lagi yuk. Agak kurang nih. Yuk, jokes yang lain yuk. Cek 1. Yuk, jokes yang lain yuk. Oke, balik lagi. Emersonic itu kan memang belum lama ya mas ya. Dan itu euforianya rame banget ya. Tapi untuk menurut Mas Bayu sendiri, untuk sekelas itu kan bandnya sendiri kan band-band metal rock gitu ya. Yes. Dari genre Mas Bayu banget nggak sih sebetulnya? Sebenarnya sih enggak ya. Tapi ya sesuai callingan aja. Callingan aja. Tapi gimana pun juga maksudnya secara profesional, apapun itu musiknya, apapun itu genrenya, pada saat kita udah diminta tolong buat bantu, ya kita harus all out lah gitu. Gue 2 hari sebelumnya dengerin lagi tuh musik-musiknya. Oh gini, oh ya oke. Buat ini aja dulu, buat recall buat recall genre spesifik. Karena kan ada beberapa genre spesifik instrumen yang memang kuat buat musik-musik seperti itu. Berarti Mas Bayu waktu itu di megang monitor untuk band apa aja atau semuanya? Pas di Hammer Stage itu yang gue nyebutinnya yang nggak gue pegang aja ya. Oke. Yang nggak gue pegang itu ada Batushka. Batushka itu mereka bawa engineer monitor sendiri sama minta sistem monitor sendiri. Batushka, terus ada satu lagi Within Destruction. Sama tuh dia bawa sistem monitor sendiri. Mereka pakai full in-ear monitor sama bawa rack sendiri. Oh iya. Gitu. Jadi itu sangat memudahkan sekali untuk pekerja-pekerja seni. Betul. Kalau bisa makin banyak ya. Iya. Kalau bisa makin banyak, dan kalau bisa juga ya sering-sering aja kayak gitu. Kalau ada band-band yang mau dibikinin sistem monitor sendiri, bisalah kita Iyalah. bantu. Jadi kalau bisa tetap, jadi kalau ada konser sekalipun bawa monitor engineer sendiri, kita tetap dipanggil juga gitu. Iya benar. Jadi kita lebih karena nemenin dia aja gitu kan. Oke Mas, sebetulnya sebagai mixing monitor engineer di sana, untuk band-band dari luar negeri sendiri itu repot nggak sih, atau mereka tuh cerewis nggak sih? Enggak permintaannya sih, gitu? Enggak sih sebenarnya, mereka ya saklek lah. Karena kayak si Batushka gitu,
mereka minta konsol sendiri karena mereka udah bawa bawa filenya mereka gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya itu nggak ada ya mereka nggak bisa main karena time schedule-nya buat change over itu padat banget gitu. Mereka banyak harus nyiapin panggungnya mereka sendiri, terus begitu mereka dapat mixer mereka langsung tinggal colok filenya mereka depan sama belakang, monitor sama front of house. Udah mereka cek line, udah jadi udah beres gitu. Pegang Jadi, apa Mas mixer waktu di situ? yang si Batushka itu dia mintanya Midas M32. Oh iya? Nah, sedangkan kalau Si kepake guys ternyata. in-house sendiri itu kita di FOH pakai SD8, di monitor pakai S21 S21. di Jiko. Tapi dia tetap milihnya M32. M32. Wah, bayangin tuh. M32 di Jiko. Ya karena mereka udah bawa file sendiri gitu. Iya. Mereka nggak mau ribet buat gua harus ngeset lagi AUX-nya, kirimannya apa segala macem, belum ntar wah yang ini apa segala macem. Mereka nggak mau terbebani dengan urusan itulah. Karena mereka udah pengen udah datang, colok, buka, udah jalan. Satu hal yang paling membekas buat Mas Bayu waktu pas kemarin di Hammer Sonic, itu pas lagi mixing. Sebenarnya yang membekas kalau mixing sih ya mixing lah. Yang membekas tuh pas pulang. Apa? Suara mesin gua kayak distorsi gitar. Sumpah. Dengar dong. Kenapa suara mesin mobil gua kayak distorsi gitar? Aduh. Gawat nih, kacau nih. Waduh. Bisa sampai suges gitu dia. Sampai suges gitu. Wah, dan itu hari pertama sih. Hari kedua pas pulang udah nggak terlalu. Hari pertama tuh terakhir Violence. Lumayan thrash metal yang heavy. Iya. Mas Bay, kemarin kan Mas Bayu kan sempat ada di Hammer Sonic nih. Iya. Ada di Hammer Sonic dan memang ngurusin band-band bule di sana. Ya, kebanyakan. Band-band bule di sana. Ada yang lokal juga kok, Betul. Tapi kalau misalkan ngomongin band lokal, kita tahu karena maksudnya kita satu budaya gitu loh. Oke. Kita satu budaya, orangnya sama, tinggal di sini juga. Tapi kalau misalkan band-band metal dari luar negeri, mereka tuh permintaannya kalau dari segi monitor sendiri gitu deh. Apa? Ada aneh-aneh gak sih? Ada gak sih kayak orang Indonesia, Mas? Ini kayaknya low-nya kurangin dikit di monitor saya, high-nya gitu kan, gitu gak ada ya? Sebenarnya kalau untuk kayak detail karakter suara gitu, mereka nggak terlalu pusing sih. Oke. Nggak terlalu pusing karena mereka secara sound mereka udah jadi. Oke. Enaknya gitu juga sih. Maksudnya secara soundnya mereka udah jadi, udah walaupun distorsi gitar tapi tetap nyaman di kuping. Iya. Nah, suara drum juga masih nyaman di kuping walaupun mereka mainnya kenceng ya. Dan mereka cuman satu sih dari kemarin, dari awal 2 hari tuh pokoknya cuman mereka minta monitornya kenceng. Udah. Kenceng. Nggak. Sebentar. Kenceng ini yang Kenceng yang itu dimaksud- di SPL semaksimal mungkin si speaker bisa handle. Serius? Sampai segitunya? Sampai segitunya. Oh gila ya. Kita yang operate jadi mikir juga, duh ini kasihan banget sih nih. Kita kan juga pengen, maksudnya nggak pengen terlalu, karena itu fatigue pasti sejam dengerin loud speaker seloud itu tuh gila. Kuat loh mereka loh. Kuat ya, mungkin memang mereka juga terbiasa juga kali ya, banyak latihan kan. Tapi bener-bener mereka minta kurang kencang. Kurang kenceng. Wah gila ya Dan. Kurang kenceng padahal di wedges monitornya. Wah ini sudah kenceng banget loh. Di samping panggung aja tuh udah kenceng. Bocorannya gitu. aja udah bocorannya dari monitor kenceng. aja udah banyak banget. Tapi ya. walaupun kenceng tetap balance sih emang kedengarannya. Itu yang gue juga emang pengen kenceng aja. Pengen kenceng aja. Wah gila ya mereka. Gue baru tahu maksudnya kalau ternyata sampai segitunya, apalagi dengan permainan mereka yang gue tahu pemain drumnya juga pasti harus banget. Wah, nah kemarin tuh ada satu drummer yang semua drum stand cymbal lah, stand drum apa segala macam dikasih pemberat, kasih batu, biar nggak goyang, biar nggak ambruk pas dia main. Saking kencengnya dia main gitu. Karena dia main bener-bener kayak
Bener kayak nggak ada hari esok mainnya. tapi bener, maksudnya mereka oke, sebentar. Ini menarik nih. Kalau untuk band-band metal gitu, band-band rock gitu, itu mana yang kencang Mas? Atasnya atau subnya juga harus kencang juga? Dua-duanya. Semua harus kencang juga? Dua-duanya balance kok, balance. Sebenarnya balance. Oh, oke. Sebenarnya balance. Mereka butuhnya balance. Cuman emang loud aja udah. Loud, kenceng aja udah. Kenceng. Ya paling tinggal kalau di sisi gitaris ya lebih dominan gitarnya dia. Iya. Sisi gitar satunya lagi dominannya gitarnya dia. Basisnya dominan basisnya bass. Cuman yang lainnya ya balance, cuman kenceng. Gila, mereka bisa nyaman main begitu. Karena mereka emang energi itu yang mereka butuhin juga sih mungkin ya. Pada saat mereka main mereka butuh energi segitunya juga untuk ngedeliver energi yang sebesar itu juga ke penonton. Betul. Pada saat itu juga penontonnya nge-capture energi, bisa ngasih energi balik. Jadi sebenarnya intinya sih transfer energi sebenarnya. Iya. Kalau live show itu sebenarnya intinya sih transfer energi antara penonton, performer, udah gitu aja. Tapi apakah ada speaker yang sampai rusak atau jebol di situ? Ditemukan nggak? Nanti saya tanya sama anak-anak Semberia dulu ya. Tapi waktu pas running deh. Enggak sih. Enggak ada ditemukan problem mati atau apa gitu, enggak ada ya. Enggak. Dahsyat juga ya. Berarti Sumberia ya waktu itu panggungnya ya. Pakai DNB. Enggak, yang panggung gua main speakernya pakai KF 760. Oh. Orang gagah. Masih pakai itu, monitornya RCF. Monitornya RCF. Mateng. Itu mampu tuh. Mampu. Yang apa tipenya? Aduh, RCF-nya yang mana sih tuh? Gua gak tahu RCF-nya yang berapa. Kayaknya ART itu yang kotak bulky itu. Iya, yang gede. Iya. Mampu itu. Iya. Kayaknya ya. Maaf kan kalau saya salah. Gitu, maksudnya speaker monitor yang RCF yang biasa itu. Oh iyalah, mereka minta nambah Mas, karena maksudnya gue pikir di situ pakai DNB, dia pakai entah pakai. Oh enggak. Pakai M2 atau Max 2 gitu. Enggak. Wah gila loh. Yang full DNB tuh yang di main stage, yang di Empire Stage. Berarti speakernya juga aktif berarti monitornya? Aktif. Mateng loh. Aktif. Ngejerit dong itu dong. Ya kita cuma bisa berdoa. Coba setelah ini mungkin nanti kita akan cek service centernya Kairos ya. Apakah ada servisan? Banyak barang servisan. Apakah ada barang servisan RCF ART series mungkin ya? Wow, edan banget. Enggak, dari tadi saya mikir tuh, panggungnya DNB gitu loh. Saya mikirnya gitu. Enggak. DNB kan main stage. GSL lagi. GSL depan. Ganteng. Monitornya kayak full DNB juga deh. Full DNB. Gue ya. Wow. Oke, untuk netizen juga semua. Jadi siapa yang kemarin datang ke Hammer Sonic? Wah, coba komen di bawah, nonton band apa, nonton di stage mana. Tapi buat netizen semua yang kemarin ada di stage-nya Hammer ya. Hammer. Jadi kurang lebih di sana Mas Bayu pegang monitor. Jadi untuk kebutuhan monitor panggung semua Mas Bayu yang pegang di sana. Luar biasa banget. Barangkali kalau ada yang lihat atau mungkin pernah storyin, ya nggak apa-apa, mention aja Promedia kalau ada. Tapi ada baiknya coba komen di bawah siapa yang kemarin datang nonton Hammer Sonic. Nah Mas Bayu ini kan selain ngurusin live sound, ngurusin kayak tadi Hammer Sonic, konser-konser besar. Dengar-dengar Mas Bayu juga ngurusin teater. Ya itu yang jadi yang jadi utamanya lah sekarang gitu. Jadi utamanya sekarang. Jadi mainnya sebenarnya buat gedung pertunjukan teater, bantu buat merencanakan atau mendesain sebuah gedung pertunjukan tuh seperti apa. Nggak hanya sekedar audionya aja, tapi juga lighting sistemnya, kemudian stage machinery-nya. Jadi stage machinery itu kayak hidrolik yang bisa panggungnya naik turun, terus backdropnya bisa naik turun dari belakang dan lain sebagainya. Itu yang kita coba sampai ini kursi, layout panggung, layout gedungnya seperti apa, itu kita coba bantu desain lah. Gitu. Oke, tadi Mas Bayu sempat ngomong bahwa ke Bali dan ngurusin teater di sana. Iya.
Nah ini waktu pas di Bali itu berarti kerja atau gimana Mas? Maksudnya? Kerja dong, masa main. Oh iya, enggak maksudnya di sana nih Kerja dong, walaupun memang enak ya libur tinggal ke pantai. oh, iya. Sama aja sih Mas, kayak kita di Papua juga kayak kalau libur tinggal ke depan doang gitu sih. Tapi maksudnya di sana tuh hanya dipanggil kah atau bekerja dan menetap? Full time di sana. Full time di sana. Jadi kita bantu audionya karena mereka semua materi itu pre-recorded sebenarnya. Tim kreatifnya itu dari Australia. Dia materinya pre-recorded. Jadi pada saat show itu hanya playback. Akan tetapi yang membuat sistemnya lumayan jadi agak tricky adalah mereka full time code. Gitu. Jadi dari audio ngirim sinyal time code ke lighting sama stage manager. Lightingnya semuanya udah synchronize sama time code-nya. Stage managernya juga call pemain semuanya callingnya based on time code. Oke. Gitu. Mungkin ada netizen yang belum tahu atau belum paham nih. Jadi kenapa harus pakai time code? Jadi apakah settingannya itu sesuai dengan ada apa sih kayak skenarionya? Iya, jadi sebenarnya penggunaan time code itu kayak apa namanya, kayak kalau kalian lihat di YouTube tuh ada yang channel-channel yang nunjukin tuh 1 menit, 2 menit. Nah itu sebenarnya time code tuh. Yeah. Gitu. Jadi semuanya bisa synchronize sama data waktu itu atau data time code itu. Time code kan waktu kan sebenarnya. Betul. Jadi bisa synchronize sama waktu tersebut. Jadi ya pas musiknya berubah, lightingnya bisa berubah ngikutin musik tersebut. Iya. Gitu. Nanti pada saat misal si cast yang A masuk gitu, lightingnya ngikutin dia. Nah itu dia jalannya nyesuaiin sama musik, lampunya nyesuaiin sama musik, jadi semuanya synchronize. Oh itu berarti kalau kayak gitu sudah otomatis semua ya Mas? Sudah automation. Ya automation lah. Automation semua ya? Karena itu kita latihannya lumayan panjang, 6 bulanan deh kalau gak salah. Oke. Untuk rehearsalnya dulu ya. Iya. Sebelum itu open for public untuk dipertontonkan, itu kita latihannya lumayan ekstensif, 6 bulanan sih. Wah ini menarik nih Mas, karena sebelumnya Mas Bayu kan jalannya di live sound engineer, lalu ke teater. Ini pasti beda budaya mixing, beda caranya juga karena lebih teratur. Sempet ada penyusuan juga nggak sih? Yang jelas kayak orang kantoran lah ya. Ya. Lebih ke situnya. Lebih ke kayak orang kantoran aja, tapi secara workflow, secara ini sama aja sih. Cuman emang kita doing something yang continuous gitu. Setiap hari tuh udah ketaker. Jam 11 nyalain sistem. Ntar habis nyalain sistem cek semuanya sistem. Habis itu udah ntar misalnya jam 1 preparation buat show, ngecek lagi apa segala macam. Habis itu habis show udah after show checklist, mati-matiin apa segala macam. Udah ya itu aja diulang. Terus ya udah rutin. Tapi sistem yang digunakan, nah ini dia, sistem yang digunakan kalau teater tuh Mas, itu gimana Mas? Apakah LR doang atau gimana Mas? Nah dulu itu memang mostly cuman LCR ya. Oke, LCR tok. Left center right gitu. Tergantung dari venue-nya juga, lebar atau tidak area panggungnya. Karena kalau udah terlalu lebar butuh center, kalau nggak terlalu lebar LR aja cukup, yang gitu-gitu. Oh oke. Gitu. Perkembangannya sekarang ini kan yang saya tahu ya Mas ya. Bahwa di luar negeri juga bahkan sudah menggunakan sistem yang namanya kalau di DNB atau enggak kita sering bilangnya namanya immersive. Nah, Immersive itu DNB ada namanya soundscape. Soundscape betul banget. Mantap ya. Mantap. Tapi yang dipasang akustik. Mantap. Saya udah denger. Oh, udah denger. Soundscape. Mantap. Masuk. Soundscape. Mantap. Nah, Mas, sebelum kita masuk atau mungkin saya akan nanya lebih jauh lagi, mungkin boleh nggak kasih sedikit penjelasan yang simple banget, karena supaya netizen kita ini gampang memahaminya. Apa itu imersif? Jadi imersif itu adalah gini. Jadi nungguin ya. Nungguin kan? Masih nungguin.
Jadi gini, sebenarnya immersive itu kalau kalian sering nonton di bioskop, surround sound, Surround ya. ya surround sound, Dolby Atmos. Ya. Dolby kan ada mulai dari 5.1, 7.1 sampai sekarang Atmos, yang dia semua speaker bisa keluar bisa keluar suara dari masing-masing speakernya. Ya. Nah, ini sebenarnya sistemnya yang sama, tapi diaplikasikan untuk live sound. Loh, tapi kan kalau misalkan Dolby Atmos surround itu kan dia bukannya post production nih Mas ya? Nah, ini live. Iya. Ya, Gitu ya? orang kalau mixing surround, mixing live 5.1 kan ya pen portnya udah pakai Pen-potnya. joystick kan kalau di konsol ya kan. Betul. Ya ini ya gitu sama. Tapi dia ada ketambahan data lagi atas bawah. Oke, ini biar ada gambaran. Jadi gambar teater yang sudah menggunakan soundscape kurang lebih seperti ini nih. Nah, itu tolong ditarik. Iya. Ini biar editornya kerja. Iya. Pokoknya gini, cari foto DNB soundscape di sebuah teater. Nah, Oke. kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi memang speaker yang digunakan tidak hanya LR dan center. Jadi nggak hanya kiri kanan dan tengah, tapi dia disebar. Iya. Disebar betul ya Mas ya? Disebar betul. Dikeliling di tembok kanan kiri, tembok belakang sampai Atas. ceiling pun ada. Di Indonesia sendiri sudah ada belum sih Mas? Di Indonesia yang sudah teater yang memasang immersive system sudah ada Di mana tuh Mas? di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki yang baru. Oh, project Mas Bayu terakhir ya? Iya. Bener itu. Tapi maksudnya gue kepo Mas. Itu garapannya memang, maksudnya Mas Bayu di itu sebagai apa Mas? Maksudnya kok bisa menggarap sebuah project teater pada akhirnya ya? Nah, dari dari pengalaman di Bali, terus kemudian balik ke Jakarta lagi, gue juga sempat masuk ke beberapa teater sebelumnya. Jadi kita mulai lihatlah kebutuhan sebuah teater dan teknologinya seperti apa. Nah, pada saat diminta tolong oleh owner dari Geraha Bakti Budaya untuk mereka pengen bikin yang beda dari yang lainnya. Gitu. Mereka pengen menjadi mercusuar lah untuk dunia teater dan seni pertunjukan. Mereka pengen yang baik, yang terbaik. Iya. Salah satunya ya udah kita coba tawarin, ini ada sebuah sistem imersif namanya untuk audio sendiri. Gitu. Wow. Nah, dari situ baru mereka ada beberapa pilihan brand, yaitu jadi pilihannya mereka. Ini pasti banyak banget karena ini sistem pertama kali kan Mas, Ya. yang dipasang di Indonesia sendiri. Yes. Ada mungkin ada nggak challengingnya gitu loh, waktu pas menawarkan ini loh imersif gitu loh. Sebenarnya challenge-nya itu lebih ke menjelaskan imersif itu apa sih? Oke. Gitu. Jadi buat apa gue harus pasang imersif? Ya. Ya kan? Jadi ya itu, ya ini teknologinya udah ke arah sana dan Ya. akan bisa meningkatkan sisi kreativitas si pekerja seni pertunjukannya itu sendiri. Gitu. Jadi mereka kalau bikin karya, mereka punya satu option, wah bisa imersif nih. Gue bisa bikin adegan, misalnya satu adegan yang orangnya datangnya dari belakang, tapi benar-benar suaranya ya dari belakang gitu. Jalan ke depan, suaranya akan ngikutin si aktornya ini yang jalan dari belakang ke depan. Live mixing Tapi live mixing. Waduh. Ada yang udah pernah kepikiran mungkin? Ini kayak surround tapi live mixing. Iya. Jadi kita ya kalau misalnya band aja gitu, misalnya band ada 2 gitaris gitu, kita bisa bikin satu gitarnya yang dia lebih ngelit apa segala macam, itu kita bisa bikin surround gitu yang suaranya muter. Gitu. Terus misalnya synthnya ada suara synth yang kita pengen dia datangnya dari atas, keluarnya dari atas dulu terus turun ke bawah. Buat gereja gitu bagus ya bikin ambience Oh gitu. bisa ya? itu. Ayo gereja pasang DNB soundscape. Ayo, marilah. Mas, ngomong-ngomong mengenai immersive system nih, Ya. masih seputar dengan immersive system. Kita tahu bahwa tidak semua brand memiliki sistem imersif. Betul. Kenapa? Karena yang gua tahu ya, maksudnya
research and development-nya itu nggak gampang. Karena dia kan harus bisa men-encode data dari si controllernya dia Ya. ke suara yang keluar dari speaker gitu. Karena kalau misalnya kan kayak sistem istilahnya sistemnya sistem triangulasi. Sistem apa, Mas? Triangulasi. Triangulasi. Ya. Apa itu? Jadi dari tiga titik suara Oke. itu bisa dapetin positioning. Oke. Jadi misalnya speaker A, B, C. Ya. Kalau di tengah-tengah, di sini di tengah-tengah antara A, B, berarti kan A sama B sama besar. Sama besar. Nah kalau dia agak ke atas dikit, suaranya keluar tambahan dari sini. Betul. Ya. Triangulasi. Ini, triangulasi. Encoding ini nih yang lumayan berat nih. Oh. Wow. Ya agak berat sih, cuman gue berusaha inilah. Iya, Intinya iya. kalau ada 3 kan, kalau kita LR kan 2 sumber suara. Iya, iya. L sama R ya udah. Banyakan di R, banyakan di L ya keluarnya kayak dari L. Betul. Banyakan di R keluarnya kayak di R. Kalau di tengah-tengah ya dua-duanya sama besar. Betul. Nah pada saat ada satu speaker lagi di atas, nah ini jadi ada satu sumbu tambahan lagi nih. Betul. Sekarang bayangin kalau itu ada 5, Ya bayangkan itu ada 11. 100 speaker. Oh iya, sorry. Sorry, sebentar nih sebelum. Oke. Saya pengen tahu yang di Geraha Bakti Budaya, Nah, immersive system yang di sana itu menggunakan berapa speaker? sebentar. Array-nya aja buat frontal system itu ada 7. Ada 7 array. Hah? 7 array? 7 array. Oh itu 7 ya? 7. Udah sama subnya? Belum. Array tok. Reto. 3 ya dia. Per satu ini berapa? 3? 4? Ada yang 3, ada yang 4. Akustik lagi, ya ampun. Ada yang 3, ada yang 4. Array-nya itu yang frontal systemnya ada 7. Terus subnya 6. 3, 2 array. Terus surround-nya itu kalau nggak salah itu 16 speaker. Yang muter ke belakang. Surround itu yang muter ke belakang ya? Ya, jadi di dinding samping kanan, kiri sama belakang. Itu 16, yang di lantai bawah, yang di lantai atasnya tuh 15-an. Karena kan 2 lantai. Hedan. Jadi itu harus sama. Total. Ingat nggak? Sampai nggak Lupa 70? Sampai sih ingat gua. Sampai ya kalau kita ngitung itunya frontal system Iya. per box. Sama yang boxnya. ceilingnya itu dia ada 6 speaker. Ada sub ceiling nggak sih? Pakai nggak sih kalau gitu? Nggak. Dari situ enggak. Jadi satu sistem itu menggunakan kurang lebih ada 70 speaker. Ya sekitaran segitulah. 70 speaker, Mas. Sekitaran segitu. Itu lumayan Sedikit. lumayan sedikit. Kalau Oh iya? yang jadi ada yang di teater yang satu lagi di J-Expo. Oke. Itu bukan imersif sebenarnya, tapi lebih ke constellation system. Constellation. Constellation itu sebenarnya Constellation punya Mayer kan? ya. Sebutannya beda-beda aja kan dia kan? Ya betul. Sebenarnya kalau bahasa generalnya adalah artificial acoustic. Artificial. Oke, sebentar. Biar lebih supaya netizen semua memiliki banyak pengetahuan baru. Yes. Apa tadi namanya? Ya, artificial atau variable acoustic system. Oke. Tolong boleh Apa itu? Mas? Singkat aja, Mas. Jadi dia bisa memanipulasi reverberasi ruangan. Mati. Wow. Iya. Jadi kayak misalnya kita di teater nih, gedung pertunjukan di Iya. teater, tapi kita pengen tiba-tiba kontennya ada choir. Ya. Pengennya kayak lagi di katedral. Oh, Kita bisa recall sistemnya buat simulasi ruangannya kayak di katedral. I see. Dengan katedral kan biasanya reverberasinya bisa 3 second ke atas. Reverberasi ini reverb, guys. Kata dasarnya adalah reverb. Ya. Betul ya? Iya betul. Kata dasarnya adalah reverb. Reverb yang kita tahu adalah efek. Jadi kalau netizen semua tahu, katedral itu adalah salah satu bangunan gereja Katolik. Jadi dia biasanya memang tidak boleh ada yang namanya peredam. Iya, Jadi tidak ada penyerapan sama sekali. Betul, Semuanya memantul marmer, tinggi kali lebar. solid konkrit, Betul. kubah, Betul. kaca, you name it lah pokoknya Iya, semuanya memantul semua. pokoknya. Semuanya memantul. Jadi Tapi dikalkulasikan. yes. Nah, Betul. di katedral itu selalu dikalkulasikan. Kalau yang Nggak- benar. Nggak sembarangan, maksudnya Betul. nggak sembarangan bikin ya. Gitu. Iya. Oke, tadi sistemnya si Constellation atau si Mayer tadi. Iya. Itu yang Variabel dipasang akustik itu di J-Expo. di J-Expo. Yes.
Itu kita total 250 speaker Mati. dan 51 mikrofon. Oh ya, kalau 51 mikrofon untuk pertunjukan ya standar-standar Iya. sih. Tapi ini dipasangnya di ceiling sama di balkon. Mikrofon. Mikrofonnya sama di panggung. Mikrofon apa, Mas? Jadi mereka gunakan si mikrofon itu untuk capture suara, kemudian di play lagi dari speaker-speaker yang disebar di penonton. Oh, nangkapnya di situ. Iya, Tipe jadi- boleh ketahui nggak tipe mikrofon yang digunakan? Karena pasti tinggi kan? Ada yang tinggi, ada yang di balkon tuh sekitaran 4 meteran lah. Mikrofonnya pakai DPA, Oh, pakai DPA. Oke. Wow. 250 speaker. 250 speaker. Berapa inch tuh? Campuran, ada yang 4 inch sih paling banyak. Oh, 4 ini paling banyak. Sebaran berarti ya. Sebaran. Banyak sebarannya. Ya. Jadi emang dia lumayan banyak nyebarnya gitu. Oh. Yang di panggung pun dia kayak bikin, kalau sering nonton konser yang akustik atau orkestra yang akustik kan suka ada reflektor tuh, Ya. yang dari kayu biasanya tuh. Nah mereka create itu pakai sistem mikrofon sama speaker Mhm. gitu. Oh, gitu. Berarti sekarang ini Mas Bayu lebih fokus ke teater, Mas. Bisa dibilang gitu. Jadi sebenarnya ini yang aku lagi pelan-pelan coba kembangin lagi adalah nggak cuma audionya sih aku. Jadi aku lebih ke general theater consultant. Jadi dari situ selain audio kita juga iniin buat lightingnya juga seperti apa, sampai stage machinery. Jadi stage machinery itu kayak ada hidrolik yang bisa naik turun dari panggung. Ya. Terus backdrop yang bisa naik turun dari panggung, itu yang kita coba bantu desain. Oh, skopnya lebih besar berarti ya. Lebih besar. Udah nggak Ya, cuma audio general. dong. Udah Audio, bukan live, lagi. semua pokoknya itu. Ya lebih ke technical secara general. Gitu. Oke. Ini berarti kan sebuah apa ya? Dunia yang baru ya, Mas ya. Jadi nggak hanya soal audio doang. Ya. Bagi Mas Bayu sendiri pasti ini dunia yang baru atau mungkin memang Sebenarnya dari mulai di Bali sih udah lumayan kenalan dengan teater sendiri secara keseluruhan ya. Jadi udah bisa tahu lah. Oke, ini apa aja kerjaannya, apa aja, ngapain aja, dan apa yang harus diperhatikan dari setiap departemen itu gitu. Jadi ya Oke. Untuk di teater sendiri Mas Bayu, kenapa pada akhirnya lebih memilih sekarang ini ya untuk benar-benar nyemplung banget sampai ke dunia teater? karena menarik sih, dan di Indonesia sendiri belum banyak, Ya. dan semoga dengan adanya bidang ini paling nggak ngebantu buat terutama daerah-daerah nih, karena Oke. yang gue sendiri ngelihat yang butuh tempat lebih banyak lagi adalah di daerah-daerah. Oh, daerah. Karena kan gimana pun juga kita ada 5 pulau besar Indonesia Iya. dengan berbagai macam suku Iya. dan kebudayaannya masing-masing. Nah, di saat mereka tidak ada tempat buat memamerkan dalam tanda kutip ya, Iya. mempertunjukkan kebudayaannya, itu akan susah buat mereka untuk berkembang gitu. Itu yang kita butuhin di daerah-daerah ini, karena kebayang Sumatera aja sendiri ada berapa provinsi, ada berapa kebudayaan yang ini harus dijaga. Iya juga ya. Iya, harus dijaga. Bali, Flores, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Dan bayangin kalau semua budaya itu atau enggak minimal setiap daerah, satu daerah gitu, bilanglah Papua, let's say Papua bisa di package atau enggak dibuatin bungkusannya dalam bentuk pertunjukan, bisa dipertontonkan oleh bahkan enggak hanya orang Indonesia sendiri ya. Betul. Iya Pada juga saat itu nanti di sananya udah kuat, di daerahnya masing-masing kuat, dia ke Jakarta lebih mateng lagi. Habis itu dibawa keluar. Iya. Itu yang terjadi di negara-negara luar sebenarnya.
Kenapa kita selalu dengernya oh ini lagi touring nih ke Asia, ini lagi touring ke Asia. Karena mereka udah touring di negaranya sendiri tuh udah established gitu. Pada saat di negara sendiri udah established, mereka akan pengen oh gue harus keluar nih buat mempertontonkan ke orang-orang luar gitu. Iya. Gitu. Wow. Iya, tapi memang bener sih. Dan ya banyak poin plusnya juga. Satu sisi juga itu pariwisata. Yes. Banyak yang ditingkatkan juga. Betul. Karena itu ya kebudayaan dan pariwisata itu jadi satu hal yang berhubungan kan. Gitu. Sedangkan kalau semuanya ujung-ujungnya di Jakarta juga terlalu penuh Jakarta ini. Terlalu penuh Jakarta ini. Berarti sekarang memang sudah bisa dibilang Mas Bayu ini konsultan teater. Iya. Konsultan gedung seni pertunjukan. Gedung seni pertunjukan. Ya. Karena kalau orang teater tuh di sini masih ambigu sama sinema ya. Betul. Gedung pertunjukan lah ya. Masih ambigu sama sinema. Jadi pada saat gue ngomong teater, bioskop? Bukan. 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 Saya CGV. Lebih ke gedung pertunjukan aja. Jadi lebih ke ini. Ya sambil lah kalau misalnya ada job-job buat festival, outdoor, yang gitu-gitu ya kita masih bantu-bantu lah. Bantu lah. Mas Bayu, kalau sampai sekarang sudah berapa banyak teater yang pernah dikerjakan oleh Mas Bayu sendiri? Atau gedung pertunjukannya? Gedung pertunjukannya sendiri itu Bali, Putra. Bali itu Mas Bali. Ya juga. maksudnya kita bantu pada saat inilah pada saat pembuatan dari awal. Dari awal. Ini yang udah 4 lah di Indonesia sendiri ya. Karena emang orang masih mikir buat apa dan siapa yang itu loh. Orang masih mikir gitu loh. Siapa sih yang suka gitu loh. Padahal ya itu kita punya budaya banyak banget. Dan itu harus diteruskan. Karena kalau enggak hilang nanti. Iya sih. Karena beda kebiasaan juga kali ya. Saya sering lihat Mas Bayu apalagi waktu pas sering keluar negeri ya Mas ya. Jadi Instagram ya. Jadi saya lihat mungkin mencari inspirasi kali Mas. Cari referensi. Iya. Karena ya gimana pun juga di luar negeri itu mereka banyak lah banyak gedung-gedung pertunjukan yang mereka kayak terakhir ke London kan di sana teater gedung pertunjukan tuh di London sendiri udah mungkin 50-an lebih kali. Matang. Dan itu semuanya running setiap hari. Semua running tiap hari. Running tiap hari dengan pertunjukannya masing-masing ya. Dan penuh-penuh aja lagi. Dan rame-rame aja. Iya ya. Ini memang hal yang baru banget. Mudah-mudahan sih orang ke depan itu memang orang makin melek tentang gedung pertunjukan itu. Itu yang kita coba dari sekarang yuk. Dan beberapa gue ngeliat di Jakarta sendiri ya khususnya banyak anak-anak muda sekarang yang mereka banyak bikin grup teater, musikal apa segala macam dan makin kesini makin bagus productionnya makin oke, makin representatif dan itu sangat menarik untuk dilihat gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin gedung pertunjukan itu sebetulnya kalau sama pemerintah sendiri bekerja sama dengan siapa? Kalau di Jakarta sendiri itu gedung pertunjukannya itu banyak yang under Dinas Kebudayaan. Ya. Sorry kalau salah tapi setahu saya itu. Jadi untuk Bapak Dinas Kebudayaan ya, tolong. Ya. Kita tolong masih dilihat ya. Di Jakarta sendiri itu masih ada ada beberapa gedung kesenian Jakarta. Itu gedung pertunjukan tertua ini kita bisa bilang di Indonesia kali ya. Yeah. Itu dari zaman Belanda. Gue aja nggak tahu. Gedungnya itu dari zaman Belanda. Karena itu jadi bahan paper gua waktu di Singapura. Sejarah gedung kesenian Jakarta. Itu dari zaman Belanda. Sempat jadi penjara juga, terus sampai akhirnya sekarang jadi gedung pertunjukan lagi. Karena gedung pertunjukan terus ada gedung wayang orang Barata di Senen,
terus ada gedung teater Miss Cici, selain GBB sendiri. Sama masih ada teater besar sama teater kecil di satu kompleks sama Taman Ismail Marzuki. Kembali lagi untuk sistem audio sendiri Mas. Nah. Untuk di teater ya. Untuk di teater atau gedung pertunjukan, apakah sebuah gedung pertunjukan harus menggunakan immersive system? Kalau dibilang harus atau tidak, gue bisa bilang nggak harus ya sebenarnya, karena itu something yang nice to have. Iya. Sebenarnya nice to have. Tapi pada saat punya itu akan membuka segala macam sisi kreativitas yang lain. Gitu. Tapi pada saat itu cuman ya LCR biasa, nggak ada masalah sebenarnya. Itu tetap mampu buat ngedeliver sebuah pertunjukan dengan baik. Dengan baik gitu. ya. Karena memang sebelumnya juga pun. Iya, sebelumnya tuh juga running aja gitu. Bahkan sebenarnya dulu itu beberapa sempat bikin imersifnya itu manual. Oh. Nah, jadi Gimana tuh? pada saat sebelum ada kalau soundscape kan dia ada prosesornya sendiri kan, DS1000. yang kita bisa ini tinggal ini positioningnya di sini, arahnya dari sini, keluarnya dari sini apa segala macam. Nah dulu itu manual pakai matrix. Oh ya. Gitu. Tapi ngaturnya? Manual. Tetap manual. Iya gimana? Manual. Ya buka, ini matrixnya buka sendiri. Muter-muter sendiri. Iya. Muntir sendiri. Tinggal cari matrix prosesor yang memang outputnya banyak dan bisa dikontrol. Iya. Gitu. Sama lah dulu zaman mixing surround belum buat live belum banyak mixer digital yang punya penpot yang pakai joystick tuh. Iya. Ya kan mereka rata-rata pakai grup, bikin grup, tinggal yang sini kirim ke grup mana, gitu. Iya juga ya. Basicnya ya. Iya, dasarnya seperti itu. Dengan adanya sistem seperti DNB Soundscape memudahkan engineer buat mixing. Iya, Soundscape dan pengaplikasian Soundscape ini sekali lagi ya. Jadi tidak hanya untuk sebuah gedung pertunjukan. Live pun bisa. Karena untuk live pun bisa. Outdoor live pun bisa. Betul. Jadi di luar negeri infonya beberapa rental bahkan sudah menggunakan Soundscape itu untuk konser ya. Betul. Bahkan mereka itu sudah jadi riders band bahkan. Udah bisa jadi riders karena band. Beberapa mereka create show-nya mereka based on immersive system. Iya. Gitu, karena mereka pengen si penonton ini biar benar-benar kayak pengalaman musik berbeda. Kayak ada di dalam bandnya itu. Bandnya betul. Betul. Jadi gambarannya kalau misalkan nonton konser gitu benar-benar kita bisa ngerasain bass dari kiri ke kanan. Iya. Ada drum. Suara synthnya, misalnya openingnya ada synth yang heavy synth gitu, dia benar-benar dari belakang, keluarnya dari belakang, jalan ke depan. Habis itu baru mereka main yang gitu-gitu. Suara penyanyinya bisa datang dari depan, kadang dari belakang atau mungkin. Ya, jadi atau vokalnya dari depan, terbackingnya dari belakang gitu. Jadi ya kayak lagi nonton bandnya di studio mereka latihan gitu. Betul. Iya kan gitu. Jadi itu memberikan pengalaman sih sebetulnya sih. Pengalaman baru dalam merasakan sebuah konser sih. Experience. Karena itu yang lagi digembar-gemborkan sama semua orang adalah lu nonton konser, lu nonton experience-nya gitu. Pada saat lu cuman dengerin lagunya, ya lu dengerin di digital juga. Sekarang kan banyak, lu tinggal play doang. Tapi lu pada saat experience lu datang ke situ, experience capek, experience keringetan, nah itu yang nggak bisa di. Akan kesana nggak ya kira-kira Indonesia ya kalau untuk rental? Semoga ya. Semoga ya. Bisa pakai maksudnya bisa ada konser yang memang menggunakan sistem imersif gitu. Kemarin itu sempat ada yang pakai. Di mana? Di Fluff Festival. Serius pakai? Iya. Tapi dia pakai software third party. Iya. Tapi sebarannya nggak sebanyak itu dong. Nah, aku nggak tahu ininya, nggak tahu detail nggak tahu detail sistemnya. Mungkin bisa ngobrol sama Mas Pohan dari P+. Iya, iya juga ya Mas Rizky. Nanti ya. Tapi memang itu karena kalau misalkan pakai DNB ya, kalau mau ngebaca imersifnya mereka harus punya DS1000 itu. Ya. Jadi terus lalu juga ada encoder decodernya juga, yang mana semua dibelinya terpisah. Ya, iya. DNB Soundscape. Iya. Ya 3 kali nih.
Sanggup bayar nggak kita kira-kira? Ada nggak Mas yang mau disampaikan mungkin untuk netizen semua gitu loh. Jadi kalau mau masuk jadi di dunia audio, kira-kira harus ngapain? Ya buat netizen sendiri nih, semua netizen sebenarnya audio itu luas banget gitu. Audio luas banget. Dari mulai karena sekarang kayak digital apa namanya dunia digital ya kayak podcast apa segala macam ini butuh orang audio nih gitu. Iya juga. Kalian coba deh dengerin di platform itu kalau ada suaranya yang agak kurang bagus, nah kalian coba tawarin ke mereka, ini mau nggak gue bantuin mixingin gitu, karena banyak banget yang kurang baik gitu di telinga saya. Betul juga. Jangan dong. Iya. Apalagi yang punya nggak usah lah. Tapi yang itu bagus banget. Iya, itu bagus banget ya. Gitu, itu salah satunya. Dan sekarang kan maksudnya dunia podcast, dunia YouTube nih lagi gencar banget nih, itu jadi salah satu. Terus live sound sendiri ya, dari mulai konser, teater sampai segala macem lah, itu wedding betul. Wedding betul. Terus kayak tempat-tempat pameran, museum, pas segala macem. Oh iya, museum. Nah, karena jujur audio itu menurut gua jadi salah satu yang kalau dia ada orang tidak memperhatikan, tapi pada saat itu tidak ada orang cari. Ini kenapa nggak ada ya? Iya juga ya. Gitu. Tapi iya juga ya. Iya kan? Iya Lu pada saat lu makan di restoran ada musik, lu nggak akan ngeh itu ada musik. Tapi pada saat lu masuk ke restoran, terus lu makan, ini kenapa gak ada musik sih? Nggak asik nih. Bener juga sih. Itu gue banget itu. Itu karena ya lu lihatlah kalau konser ada satu feedback aja orang pasti ngeliriknya kayak Foha. Bener. Gitu. Kalau ada yang lain kenapa ya permisif lah gitu. Jadi ya itu audio jadi satu hal yang lumayan ini gue ngomong sebenarnya karena podcast audio aja. Ntar kalau ada podcast lighting gue akan ngomong lighting yang paling bagus gitu. Betul. Ya, kalau ada podcast mobil atau oli gitu ya. Gue tergantung siapa yang nanggep aja. Jadi gue komersil itu memang sebenarnya. Setuju sih saya. Jadi gitu maksudnya. Balik lagi. Jadi audio tuh banyak banget cabangnya gitu. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk nanya-nanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tulis aja di komen atau cari Instagram gua. DM-an juga santai kok gitu. Boleh nanti kita cantumin Instagram boleh, ya? Boleh. Oh, iya. Apa? Enggak apa-apa, santai. Gua seneng, maksud gua seneng sharing. Gitu, gua seneng sharing. Dan itu yang gua pengen juga buat ngobrol-ngobrol sama orang, karena kita dengan sharing kita juga tahu insight orang-orang itu seperti apa gitu. Pandangan orang, ya itu pasti. Siap-siap dibanjiri pertanyaan di DM ya Mas ya. Karena begini-begini yang udah DM saya rame soalnya. Gitu. Jadi ya itu tadi maksudnya luas banget. Jangan terpatri dengan engineer itu live sound harus sama band. Masalah enggak lah ya, maksudnya lu kalau mau ngejar ke situ dan go for it gitu. Tapi kalau pada saat lu pengen cari yang lain ya cobalah. Ada banyak sih kayak banyak. Masih ada sistem sistem desainer juga. Ya, sistem desainer. Apa nih? Ada aduh, mau jadi sales audio juga bisa juga. Bisa. Jadi sales juga bisa. Itu kan maksudnya satu, kalau lu seneng jualan, tapi lu suka audio. Ya lu bisa aja sambil gitu. menyelam minum air sekalian gitu. Bisa jualan di NB Soundscape. Betul. Tinggal rekorin Mas Bayu ntar. Aja ntar. Gitu. Jadi ya inilah banyak lah yang bisa dikaryakan di dunia industri audio sendiri gitu. Iya juga sih, benar-benar. Jadi ya kalau yang ini kayak gereja atau di masjidnya juga ini seneng seneng audio, bisa ngebantu rumah ibadahnya masing-masing buat ngebenerin lah pelan-pelan apa sih, gimana sih yang lebih enak biar khotbahnya lebih enak kedengerannya, ceramahnya lebih jelas apa segala macam gitu-gitu. Bener juga sih. Jadi untuk netizen semua, buat yang mungkin baru memasuki dunia audio, jangan khawatir. Sekali lagi jangan khawatir. Bener, nggak ada yang pernah tahu ini masuk
ngurusin live sound, sekarang Mas Bayu ngurusin teater. Yes. Yang mana pemainnya juga sedikit. Maksudnya orang juga nggak pernah kepikiran mungkin sampai aduh teater ya kayaknya gitu loh. Tapi ternyata di sana sangat apa ya bener-bener pekerjaannya juga banyak banget. Bahkan sampai kurang-kurang orang nggak sih Mas kayak gitu-gitu? Oh, gue butuh orang banget. Butuh orang banget. Gue butuh orang. Nah itu dia. Gua Kemarin butuh ada yang orang tanya loker, coba lempar ke dia nih. Tapi memang kebutuhan sekarang ini ya, apalagi kondisinya sudah mulai terbuka, Yes. banyak banget acara atau pertunjukan yang sudah mulai dibuat, itu membutuhkan banyak banget tenaga-tenaga sound engineer atau mungkin tenaga-tenaga kru audio lah ya. Kurang lebih seperti itu betul. ya. Karena kita butuh banyak, lapangan pekerjaannya luas banget kok. Betul. Dan kita butuh orang yang lebih banyak lagi buat dan emang benar-benar mau belajar, mau ngerti, mau paham Iya. tentang sistem audio sendiri. Nah itu dia. Wah, Mas Bayu thank you banget Mas sudah datang ke Gue yang podcast terima Berani. kasih. Gue yang terima kasih. Thank you banget. Kalau saya takut loh kesini loh. Kenapa? Nggak takut aja kan, nggak berani. Oh iya. Waduh. Sekarang dia yang kurang. gue kayak wah iya juga gitu. Wah iya juga. Thank you banget Mas sudah nyempetin waktu main kesini, udah sempet nyempetin waktu sharing. Boleh dong Mas grebek sistemnya. Jadi kan kita udah ngobrol, biasanya kita kalau udah ngobrol kita biasa grebek Mas. Boleh. Grebek. Nanti Mungkin, kita atur waktu lagi ya. jadi supaya netizen juga tahu apa sih yang diomongin, si imersif itu bentuknya apa toh gitu loh. Ya. Nanti kita atur waktu lagi ya. Boleh. Lagi ya. Jadi Nanti- biar lebih, ini kan kita lebih di sini buat perkenalan dulu. Betul. Nanti kesana kita bisa lebih in depth lagi lah. Lebih in-depth lagi. Jadi Boleh. biar nanti setelah ini kita doakan aja ada waktunya, dan semoga karena Taman Ismail Marzuki kan bukan punya Mas Bayu soalnya. Ya, jadi agak susah Saya nggak kecuali punya kuncinya soalnya. betul. Jadi kuncinya dipegang orang lain. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti tim Berani kita bisa datang ke sana dan melihat, memvideokan semuanya dan memberikan semuanya untuk netizen kami tercinta. Mantap. Oke, jadi untuk netizen semua, bagi kalian yang merasa konten ini bermanfaat, berguna, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan habis itu di share sebanyak-banyaknya. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Banjiri semua sosial media dengan podcast Berani. Betul, jangan lupa juga untuk di storyin dan tag langsung Instagram Promedia _solution. Nah, untuk netizen semua juga jangan lupa saya mau infokan lagi mengenai Sonic View mixer digital Tascam akan hadir di bulan depan Mas. Jadi nanti kita akan ada launching mixer Gua sempet digital lihat Tascam. tuh. Nanti kita akan ada launchingnya Mas. Oh. Nanti kita akan buat namanya apa ya itu ya, launching Tascam Sonic View di daerah Jakarta Barat. Dan siapapun bisa hadir, langsung aja nanti daftar. Kalau memang nanti kita sudah buat form pendaftarannya, daftar gratis, tinggal datang aja dan semua bisa coba Mas. Itu ilmu itu. Harus datang. Betul, semua bisa coba dan sekalian nanti kita pajangin DNB-nya. Soundscape. Iya, dagang dikit. Soundscape. Betul, soundscape pokoknya ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk netizen juga. Jadi untuk kita masih ada ini ya untuk 50.000 ya subscriber ya. Ya giveaway ya. ampun, Kayaknya ada giveaway ya katanya. Betul. 50. Sekarang udah berapa sih subscriber? Sekarang subscriber kita 60. 60.000. Jadi udah lewat tuh. Kalau gitu jadi 100.000 aja gimana? Biar ada 100.000 tuh apa sih? Silver ya? Betul, silver button. button ya? Tapi kita udah berapa? 30 ribuan ya? 40.000. Oh, 499.999. Saya jadi subscribe dulu deh nih sekarang satu, nih. tinggal lu doang yang belum ternyata. Itu dia. Jadi nanti di 50.000 subscriber kita akan mengadakan giveaway, nggak hanya sekedar aksesoris seperti baju, Mas. Oh, Tapi yang pastinya ini kita persembahkan untuk netizen tercinta. hornnya DNB. Iya. Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Nanti takutnya dibelah habis itu ditiru. soalnya orang-orang kita ini tergantung termasuk yang cukup pintar soalnya. Oh Jadi iya. kreatif soalnya. Tapi Kalau yang pastinya gitu nanti colokannya DNB.
Nah itu boleh, masih boleh. Atau enggak kabel-kabel yang pendek-pendek tuh, itu kan mahal juga soalnya. Oke, jadi nanti kita akan memberikan giveaway sepertinya lagi. Kok sepertinya sih? Nanti kita akan memberikan giveaway. Jadi gak hanya baju aja, mungkin nanti bisa jadi barang atau mungkin pokoknya barang apapun yang mungkin Promedia pegang saat ini. Oh. Dan itu kita persembahkan untuk netizen tercinta. Luar biasa. Ayo makanya Pokoknya. subscribe. Sekarang. Subscribe. Jadi ingat ya, 50.000 itu bentar lagi. Sekarang udah 40.000. Ayo ajakin semua tetangga, Ibu, bapak, ibu, Adek. kakak, adik, wah, oma, opa, sepupu, akong. nisan, Wah siapa lah pokoknya lah, lu ajak lah. Terserah lah. Jadi dibajirin aja dan pantengin, nyalain nyalain lonceng notifikasinya dan pantengin terus konten-konten Promedia selanjutnya. Jadi sampai di sini aja. Tetap berkarya selalu, tetap semangat selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partners. Peace.